warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Kayan, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas komunikasi dan literasi aktivis untuk perubahan sosial dalam gerakan feminis. Mari sama-sama kita menyaksikan. Spanyol dan Portugal menjadi panggung utama gelombang aksi feminisme yang menggugah dunia. Feminist Strike atau pemogokan feminis merupakan suatu strategi gerakan mogok yang diorganisir oleh kaum feminis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan menentang diskriminasi. Lebih dari gerakan massa, maka gerakan ini adalah contoh dari cultural efficacy. Cultural efficacy sendiri merupakan kemampuan suatu budaya untuk menggunakan komunikasi dan juga simbol dalam memperkuat perubahan sosial yang mendalam. Apa sebenarnya yang terjadi di kedua negara ini? Bagaimana ribuan wanita menyuarakan ketidakadilan gender, perubahan, dan juga menghilangkan batas-batas budaya patriarki yang membelenggu? Mari kita telusur semangat solidaritas, kekompakan mereka dalam menyerukan hak-hak wanita yang tidak hanya menggetarkan kedua negara ini, tetapi juga menginspirasi negara-negara lain di dunia. Feminisme di Spanyol mengalami kebangkitan pada tahun 2017, dipicu oleh gerakan Me Too dan Ni Una Menos yang terjadi di Amerika Latin. Gerakan Me Too yang berarti aku juga digagas oleh Tana Burke pada tahun 2006, di mana di situ menggugah perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan sosial. Pada tahun 2017, seorang artis yang bernama Alisa Milan mengunggah postingan di Instagram untuk mengajak atau menggugah perempuan yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Harvey Weinstein. Dan ternyata aksinya itu membuat sekitar 80 perempuan mengaku pernah mengalami kekerasan seksual. Sejarah Feminist Strike di Spanyol atau Hacia la Huelga Feminista. Konteks histori, patriarki, dan tradisi masismo di Spanyol berakar dalam struktur sosial, budaya, dan politik yang sudah terjadi berabad-abad lamanya. Patriarki menetapkan dominasi laki-laki di atas perempuan dalam kehidupan keluarga, sosial, dan politik. Sementara masismo sebagai ekspresi budaya yang menonjolkan maskulinitas tradisional yang menegaskan kekuatan dominasi dan superioritas laki-laki. Patriarki dan masismo juga menetapkan dan mengabaikan, meminimalkan kekerasan terhadap perempuan, memperkuat kesenjangan upah, serta membatasi partisipasi perempuan dalam arena publik maupun politik. Tanggal 8 Maret 2018, sebagai peringatan pada Hari Perempuan Internasional, Spanyol mengorganisir gerakan pemogokan feminis yang salah satunya diprakarsai oleh Commission 8M. Nah, gerakan ini semakin berkembang di tahun berikutnya dengan diikuti oleh ribuan perempuan di Spanyol. Gerakan feminisme di Spanyol ini muncul sebagai respon terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan gender yang meliputi kekerasan berbasis gender, ketimpangan upah, diskriminasi dalam pekerjaan, dan beban kerja rumah tangga yang tidak diakui. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah feminisme di negara Portugal. Nama gerakan feminisme di Portugal dikenal dengan nama Rede 8 de Marco atau Jaringan 8 Maret yang terjadi pada tanggal 8 Maret 2019 untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan menentang ketidaksetaraan gender serta kekerasan berbasis gender di Portugal. Latar belakang terjadinya gerakan feminis di Portugal ini dipengaruhi oleh sejarah panjang perjuangan perempuan yang dimulai dari abad ke-20, di mana perempuan-perempuan ini menuntut hak-hak warga negara, termasuk hukum, pendidikan, dan pekerjaan. Pada era modern, gerakan feminis di Portugal dibangun di atas warisan perjuangan tersebut, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menanggapi kekerasan berbasis gender yang tinggi, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, diskriminasi rasial, dan ketidakadilan struktural yang dihadapi oleh perempuan, terutama mereka dari kelompok rentan
dan marginal. Artinya perjuangan di Spanyol ini juga sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama, dimulai dari abad ke-20. Mereka menuntut kesetaraan, baik itu dalam hak hukum, pendidikan maupun pekerjaan. Peran cultural advocacy dalam kegiatan feminist strike di Spanyol dan Portugal sangat signifikan dalam mewujudkan perubahan sosial dan memperkuat gerakan feminis tersebut. Cultural advocacy di sini mengacu pada kemampuan komunikasi dan aktivisme yang digunakan untuk mengartikulasikan tuntutan, membangun solidaritas, dan menciptakan narasi alternatif yang kuat terhadap ketidakadilan gender dalam konteks budaya masing-masing negara. Di Spanyol, jaringan aktivis feminis menggunakan berbagai strategi komunikasi inklusif, seperti menyebarkan pamflet dalam berbagai bahasa, mengadakan pertemuan dengan kelompok ibu rumah tangga, serta mengorganisir pertemuan publik di berbagai lingkungan lokal. Dengan cara ini, mereka berhasil melibatkan perempuan yang sebelumnya tidak terlibat dalam politik, memperluas basis pekerja dan gerakan feminis di Spanyol, serta mampu memaksa serikat buruh untuk mengadakan pemogokan umum bersama dan berturut-turut dalam waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan bahwa kekuatan komunikasi kolektif yang membentuk tekanan politik dan sosial yang efektif. Sementara itu, di Portugal, cultural advocacy juga tercermin dalam cara gerakan feminis membangun koalisi luas di antara kolektif, organisasi politik, dan serikat pekerja melalui Rede 8 de Marco. Mereka menggunakan situs web dan media digital sebagai repositori materi dan alat kurasi konten untuk memfasilitasi komunikasi aktivis, dokumentasi aksi, dan berbagai emosi kolektif. Pendekatan interseksional juga menjadi elemen penting, di mana gerakan ini secara sadar mengaitkan isu gender dengan anti-kolonialisme, anti-rasisme, dan anti-kapitalisme, sehingga memperluas agenda perjuangan dan meningkatkan legitimasi serta dukungan publik. Secara keseluruhan, cultural advocacy berperan memperkuat kemampuan gerakan untuk menjangkau berbagai kelompok perempuan, membangun solidaritas lokal dan internasional, serta mengartikulasikan tuntutan perubahan struktural melalui tindakan kolektif dan komunikasi strategis yang inovatif. Ini menjadikan feminist strike di Spanyol dan juga Portugal sebagai contoh penting dari kekuatan komunikasi aktivis untuk perubahan sosial yang efektif dan transformatif. Bagaimana mengukur cultural advocacy? Metode mengukur cultural advocacy dalam gerakan sosial feminis biasanya melibatkan pendekatan kualitatif dan analisis diskursus yang menilai 5 kriteria. Yang pertama, non-kekerasan. Mengukur sejauh mana komunikasi dan tindakan gerakan menghindari semua bentuk kekerasan, termasuk simbolis dan tidak menggunakan stereotip yang merendahkan. Ini dapat dilakukan melalui analisis wacana, manifesto, sikap publik, dan materi kampanye. Yang kedua, pengakuan. Menilai bagaimana gerakan tersebut mengakui dan menghormati keberagaman dan perbedaan saat ini dan juga pendahulunya. Yang ketiga, pelanggaran atau transgression. Melihat inovasi dan kreativitas dalam membangun narasi yang alternatif yang melanggar norma patriarki atau struktur hegemoni. Hal ini bisa diamati dari bentuk aksi, slogan, dan strategi kampanye yang unik dan melampaui pemogokan tradisional. Yang keempat adalah interseksionalitas, mengkaji kesadaran gerakan terhadap kompleksitas identitas dan penindasan yang saling tumpang tindih seperti gender, ras, kelas, dan orientasi seksual. Yang kelima, inspirasi. Memeriksa bagaimana gerakan mendorong tindakan, membangun jaringan lokal dan global, dan menginspirasi solidaritas serta perubahan sosial yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Maju terus perempuan di Indonesia dan juga perempuan di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.